Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsudin STMKOM mata kuliah hari ini yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di dalam pertemuan kali ini. Selamat pagi, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Internet Sehat. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Satria Pratama, dengan NIM 0702233148 sebagai moderator dalam berjalannya presentasi kali ini. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nurhaliza Sinaga dengan NIM 0702233147, Dimas Afandi 0702233145, dan Muhammad Fauzan Siregar 0702233146 yang akan menjadi presentator pada hari ini. Pembahasan itu terbagi atas 5. Yang pertama itu pengertian internet dan internet sehat. Kedua, cara menggunakan internet secara sehat. 3, dampak negatif dan positif menggunakan internet. Keempat, tujuan internet. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Pengertian internet dan internet sehat. Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama-sama. Jadi, internet merupakan gabungan dari jaringan lokal dan LAN menjadi jaringan komputer global WAN. Internet sehat adalah aktivitas internet yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna internet secara kriteria umur, profesi, dan keyakinan yang bertujuan adanya konten yang pas dan tidak melanggar dengan aturan hukum cyber yang berlaku. Baik, saya Nurhaliza Sinaga sebagai pemateri kedua yang akan membacakan cara menggunakan internet secara sehat. Mungkin ada banyak ya cara menggunakan internet secara sehat ini, tetapi yang saya bacakan hanya beberapa saja. Yang pertama, gunakan media sosial dengan bijak. Nah, kita sebagai pengguna media sosial ini harus berhati-hati dengan apa yang kita bagikan atau apa yang kita posting. Kita harus pandai memilah atau memilih postingan-postingan tersebut. Jangan sampai dengan adanya postingan tersebut dapat merugikan kita di masa depan. Yang kedua, hindari konten yang tidak pantas. Jagalah diri kita dari konten yang tidak pantas atau yang merugikan. Atau kita bisa menggunakan fitur keamanan sebagai pertanda konten tersebut pantas atau tidaknya. Yang ketiga, hindari kecanduan internet. Nah, kita harus bisa menjaga keseimbangan antara waktu yang dihabiskan di dunia nyata dan waktu yang dihabiskan di dunia maya. Untuk menghindari kecanduan internet ini, kita bisa mengatur batasan waktu dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan lain di luar internet. Yang keempat, hindari membagikan informasi pribadi. Kita tuh harus bisa menjaga informasi pribadi kita. Contohnya informasi pribadi itu seperti alamat rumah, nomor telepon, atau apapun itu yang dapat merugikan kita nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan dari cara menggunakan internet secara sehat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nama saya Dimas Afandi dengan NIM 0702233145. Pembahasan selanjutnya adalah dampak positif dan negatif penggunaan internet. Dampak positif yang pertama yaitu menambah wawasan. Nah, kalau kita menggunakan internet itu dengan benar dan sehat, kita bisa menambah wawasan dari berbagai jejaring dari yang awalnya kita tidak tahu, namun dengan akses internet ini kita menjadi tahu. Selanjutnya sarana komunikasi. Jadi adanya internet bisa memudahkan kita berkomunikasi dengan seseorang yang jauh tanpa harus berjumpa atau berdekatan dengan mereka. Kemudian ajang promosi yang baik. Nah, kita bisa menjadikan internet menjadi sebuah tempat atau wadah yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan suatu bisnis yang kita miliki, dengan tujuan untuk mendapatkan customer atau impact yang lebih dari sebelumnya. Selanjutnya menambah banyak teman lewat jejaring sosial. Jadi dengan penggunaan internet, kita bisa menambah banyak teman yang sebelumnya belum pernah kita kenal. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental secara fisik. Contohnya memberikan akses yang lebih luas untuk konsultasi medis. Selain itu, adanya platform olahraga dan kesehatan mental online dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan pikiran. Lalu dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama adalah penipuan dan kejahatan oleh para hacker. Hal ini dapat terjadi melalui praktik phishing, malware, dan pencurian identitas, di mana para pelaku menggunakan internet untuk mencuri informasi pribadi, keuangan, atau bahkan mengakses sistem yang rentan secara kejahatan.
Dampaknya bisa merugikan secara finansial dan mengancam keamanan privasi pengguna. Kemudian menyebarnya situs porno. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan remaja dengan menyajikan konten yang tidak pantas untuk usia mereka, mengganggu hubungan intim dalam hubungan personal, dan meningkatkan risiko kecanduan seksual. Selain itu, paparan berlebihan terhadap konten porno bisa merusak pandangan terhadap seksualitas yang sehat dan normal. Selanjutnya, game online yang membuat orang lupa diri di jejaring sosial. Hal ini juga dapat mengganggu interaksi sosial di dunia nyata, menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam hubungan interpersonal. Selain itu, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di game online dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti kurangnya aktivitas fisik yang sehat dan gangguan tidur. Dan yang terakhir, menurunkan minat belajar serta ketidakseimbangan emosi. Ini bisa terjadi terutama saat penyalahgunaan media sosial atau paparan terhadap konten yang tidak sehat secara mental. Menjaga keseimbangan dan kesadaran dalam penggunaan internet sangat penting untuk kesehatan mental dan minat belajar yang baik. Internet memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Sebagai media melakukan transfer file, 2. Sebagai sarana pengirim surat atau email, 3. Sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan, 4. Sebagai sarana untuk penjualan atau pemasaran, 5. Sebagai sarana entertainment dan gamers, 6. Sebagai media chatting dan search engine. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari konsep internet sehat adalah pentingnya menggunakan internet dengan bijak, menjaga keamanan online, dan memahami dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik. Hal ini melibatkan penggunaan yang bertanggung jawab, perlindungan privasi, dan kesadaran terhadap risiko potensial yang dapat muncul dalam lingkungan digital. Baiklah, terima kasih banyak atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Jika ada kata-kata ataupun perlakuan kami yang salah maupun tidak pantas, kami mohon maaf. Baik dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.